Dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban konstitusionalnya, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Bovendigul melaksanakan kegiatan reses ke daerah asal pemilihannya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong partisipasi aktif pelaku usaha orang asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Kesya Barmase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Rabu 30 Juli 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan saudara dong semua, kita ke berita pertama. Dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban konstitusionalnya, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul melaksanakan kegiatan reses ke daerah asal pemilihan masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung di wilayah yang mereka wakili. Reses merupakan bagian dari fungsi representatif DPRK yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota dewan untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat di daerah pemilihan mereka. Melalui reses, anggota dewan tidak hanya mendengar aspirasi warga, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara nyata. Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan, sesuai dengan keputusan rapat Badan Musyawarah dan rapat konsultasi pimpinan gabungan DPRK, reses untuk masa persidangan kedua tahun 2025 dilakukan secara perorangan oleh masing-masing anggota DPRK dengan mengunjungi daerah asal pemilihan masing-masing yang dilaksanakan paling lama 5 hari, yaitu dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025, sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Hasil dari kegiatan reses nantinya dijadikan sebagai rekomendasi DPRK dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRK terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2027 yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul dan dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Sesuai dengan keputusan rapat Badan Musyawarah dan rapat konsultasi pimpinan gabungan DPRK, reses untuk masa persidangan kedua tahun 2025 dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing anggota DPRK dengan mengikuti daerah asal pemilihan masing-masing yang dilaksanakan paling lama 5 hari dari tanggal 22 sampai 26 Juli 2025. Sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, hasil dari kegiatan proses nantinya dijadikan sebagai rekomendasi DPRK dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRK terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan untuk dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2027 yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul dan dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Ketua DPRK juga menjelaskan bahwa reses di daerah asal pemilihan mereka salah satu kewajiban setiap anggota DPRK yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing daerah asal pemilihan yang diwakilinya oleh masing-masing anggota DPRK. Di samping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRK kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, anggota DPRK dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya. Ia juga mengungkapkan bahwa anggota DPRK di samping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses pada masing-masing daerah asal pemilihan, anggota dan lembaga DPRK Bovendigul juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRK, baik yang disampaikan melalui komisi-komisi, fraksi-fraksi, maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi. Anggota DPRK di samping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses pada masing-masing daerah asal pemilihan, anggota dan lembaga DPRK Kabupaten Bovendigul juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga
lembaga DPRK, baik yang disampaikan melalui komisi-komisi, fraksi-fraksi, maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi. Selama masa persidangan kedua tahun 2025, DPR Kabupaten Bovendigul telah menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Selama masa persidangan kedua tahun 2025, DPRK Bovendigul telah menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Simon Aka juga menjelaskan, selama masa persidangan kedua tahun 2025, DPR Kabupaten Bovendigul telah menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya menerima masukan dari Aliansi Tenaga Kesehatan terkait buruknya manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul, dan dari Ikatan Guru menyampaikan aspirasi terkait kurangnya pembayaran TPP guru. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong partisipasi aktif pelaku usaha orang asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan sosialisasi pengenalan sistem perdagangan secara elektronik SPSE atau e-tendering. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul secara resmi membuka pelatihan e-tendering bagi pelaku usaha orang asli Papua. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul pada Kamis 24 Juli 2025. Dalam sambutannya, pelaksana tugas Bupati Bovendigul Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan, Fakhrudin Isnanto, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menegaskan pentingnya sosialisasi SPSE sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem pengadaan pemerintah. Fakhrudin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, kegiatan ini juga merujuk pada Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sekarang ada Papua Selatan. Peraturan ini merupakan peraturan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat juga Papua Selatan melalui pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif dan memberikan kesempatan lebih besar bagi orang asli Papua. Tentunya ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2024 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Bapak Ibu yang saya hormati, keterlibatan orang asli Papua adalah untuk memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar bagi orang asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa. Dirinya menambahkan, melalui pelatihan ini berharap para pelaku usaha orang asli Papua tidak hanya memahami cara penggunaan aplikasi SPSE, tetapi juga semakin percaya diri, kompeten, dan aktif mengikuti proses pengadaan yang transparan dan akuntabel. Ia menegaskan dengan terselenggaranya kegiatan ini komitmennya dalam memperkuat peran serta ekonomi lokal, serta membuka ruang partisipasi yang lebih adil dan inklusif bagi OAP dalam sistem pengadaan berbasis elektronik. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha orang asli Papua agar mampu bersaing dalam sistem pengadaan yang modern dan terbuka. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya.
menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dan semua, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Dalam pertemuan Forum Kementerian, Kepala Cabang BPJS Merauke juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, baik dari segi tata kelola internal maupun kolaborasi antara lembaga termasuk bersama BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Erika Ferayanti Gaul, mengatakan dalam forum ini disampaikan bahwa fokus utama adalah pada peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bovendigul. Dirinya menegaskan komitmennya melalui penerapan 4 nilai utama dalam tugas keseharian, yaitu integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif. Keempat nilai ini dijadikan sebagai slogan inisiatif dan diharapkan menjadi DNA dalam setiap layanan BPJS Kesehatan, baik dalam interaksi internal maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat. Di sini memang kita fokusnya terhadap kualitas nanti Bapak Ibu, terhadap kualitas pelayanan yang sudah dilakukan di wilayah Kabupaten Bovendigul. Nah, ini kan perlu sampaikan Bapak Ibu, jadi dalam menjalankan tugas Duta BPJS Kesehatan sehari-hari kita punya slogan inisiatif, yaitu integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif. Nah, ini 4 tata nilai kita ini selalu kita terapkan dalam keseharian, baik berinteraksi di internal maupun di eksternal. Jadi ketika Bapak Ibu merasa ada petugas BPJS yang tidak jujur, yang tidak tanggung jawab, gitu, yang tidak tadi dibilang apa sakit disiplin gitu ya Bapak ya, itu nanti bisa dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan. Atau ketika kolaborasi kurang baik, kurang responsif, itu juga bisa dilaporkan ke kami Bapak Ibu. Karena kami sudah menjalankan ini dan ini harus sudah menjadi DNA dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, Erika juga mengatakan jika di lapangan masih ditemukan petugas BPJS yang tidak jujur, tidak disiplin, atau tidak bertanggung jawab, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan kepada kantor BPJS Kesehatan. Hal yang sama juga berlaku apabila kolaborasi dinilai kurang baik atau tidak responsif.
Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan susunan keanggotaan dalam Forum Kemitraan BPJS Kesehatan yang diketuai langsung oleh Bupati Bovendigul sebagai pengarah, Ketua Forum oleh Bapak Sekda Bovendigul, Sekretaris dari Kepala BPJS Kesehatan, Cabang Merauke, serta melibatkan sejumlah anggota termasuk Komisi A DPRK Bovendigul. Forum ini diharapkan menjadi wadah sinergi lintas sektor untuk memperkuat pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, Ketua Yayasan Pusaka Bentara Rakyat Vincent Karua mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi pengakuan wilayah adat di Kabupaten Bovendigul. Hingga saat ini menurutnya belum ada satupun wilayah adat di Bovendigul yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Pengakuan terhadap wilayah adat merupakan hak dasar masyarakat adat yang dijamin oleh undang-undang. Namun hingga saat ini Bovendigul belum memiliki satupun wilayah adat yang mendapat pengesahan resmi dari pemerintah. Ketua Yayasan Pusaka Bentara Rakyat, Vincent Karua, sampai saat ini Bovendigul belum memiliki satupun wilayah adat atau marga yang pemetaan wilayah adatnya diakui oleh pemerintah. Ia membandingkan dengan wilayah lain di Papua Barat Daya, seperti Jayapura yang sudah memiliki pemetaan wilayah adat dan sejumlah tanah yang dilindungi. Dan saat ini baru 9 marga di Bovendigul yang didampingi Yayasan Pusaka Bentara Rakyat untuk mengajukan pengakuan dan perlindungan wilayah adat. Tapi kan kita di Bovendigul ini belum ada satu wilayah adat atau satu marga yang memiliki pemetaan wilayah adat itu yang diakui oleh pemerintah, seperti teman-teman kita di Papua Barat Daya, Papua Barat, itu kan termasuk di Papua Jayapura itu mereka punya pemetaan wilayah adat itu. Ada beberapa tanah yang sudah beberapa marga yang sudah. Berarti sekarang di sini untuk hutan adat itu belum ada, Kak? Belum ada. Sejauh ini saya lihat belum ada. Baru kemarin 9 marga yang kita ajukan. Dari Yayasan Pusaka kemarin kita dampingi 9 marga yang mereka mengajukan untuk melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah masyarakat. Lebih lanjut, ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dengan melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemerintahan masyarakat hukum adat yang telah diajukan. Pengakuan ini menurutnya penting untuk menjadi percontohan bagi wilayah adat lainnya seperti suku Muyu, Awuyu, Gombay, dan Korowai. Karena sementara dalam proses pengajuan pengakuan dan perlindungan wilayah adat di Bovendigul baru wilayah Wambon, Tekamerop, Distrik Subur. Upaya pengakuan wilayah adat menjadi bagian penting dalam mendorong keadilan sosial, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang telah mendiami tanah leluhur mereka selama bertahun-tahun. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Saudara, upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya menyasar guru dan siswa melalui berbagai pelatihan teknologi. Salah satunya adalah pelatihan coding dan kecerdasan buatan yang kini mulai diintegrasikan dalam dunia pendidikan, bahkan sejak tingkat dasar. Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul melalui bidang ketenagakerjaan melakukan sosialisasi guru penggerak menengah pertama. Program ini untuk mendorong perubahan dan kreativitas. Program ini juga memberikan ruang bagi para peserta untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi. Pelatihan coding dan kecerdasan buatan menjadi bagian dari pendekatan ini. Manfaat dari pelatihan tersebut pertama, program ini mampu meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam memahami dan mengajarkan materi coding kepada siswa. Selain itu, penerapan coding dan augmented reality (AR) dalam pembelajaran juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Sama seperti guru penggerak, kreativitas mahasiswa juga ditularkan. Mungkin itu. Kemudian memberi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan ide-ide kreatif, inovatif melalui teknologi. Jadi sebenarnya ini juga bagian dari itu, tapi dipertajam lagi. Ya. Kemudian pelatihan coding dan artifisial, manfaat pelatihan. Apa manfaatnya? Peningkatan kompetensi guru. Jadi ternyata di situ juga ada peningkatan kompetensi gurunya. Nah, pelatihan ini membantu guru untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengajar coding. Ya, kemudian pembelajaran yang lebih interaktif, ya toh? Dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman
interaktif bagi siswa. Jadi sebenarnya ini ganti-ganti nama saja ya. Sebenarnya ganti-ganti nama. Cuman memang nama guru penggerak itu yang dirubah sepertinya. Kemudian peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Coding dan AR membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah secara kritis. Nah, kemudian peluang karir yang lebih luas. Keterampilan coding dan AR sangat dicari di berbagai industri, membuka peluang karir yang lebih luas bagi lulusan. Jadi ketika siswa dia lulus, dia membuka peluang. Program-program seperti ini seringkali hanya berganti nama, sementara substansinya tetap. Fokus utama tetap pada peningkatan kualitas pendidikan terutama bagi guru dan siswa. Manfaat lainnya, pelatihan coding dan AR juga terbukti membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah secara mandiri. Keterampilan ini sangat diminati oleh berbagai industri, membuka peluang karir yang lebih luas bagi para lulusan. Saat ini beberapa sekolah bahkan mulai mengintegrasikan coding dan AR ke dalam kurikulum mereka sebagai mata pembelajaran tambahan. Meski belum merata, namun di sejumlah kota besar, hal ini sudah mulai diterapkan. Tak hanya bagi siswa, banyak lembaga pendidikan juga menawarkan pelatihan serupa untuk berbagai tingkatan. Program ini pun dinilai membantu guru mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Tim Liputan di Gul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi info digulakan kembali, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai penyesuaian program, termasuk menghentikan program guru penggerak. Meski demikian, sejumlah program unggulan telah disiapkan sebagai pengganti yang diharapkan tetap mampu meningkatkan kualitas guru secara profesional. Kepala Bidang Pendidikan, Bidang Ketenagakerjaan Marcelina Jamlean menjelaskan program guru penggerak yang pernah dijalankan sejak tahun 2019 hingga 2024 kini sudah tidak dilanjutkan oleh Menteri Pendidikan yang baru. Namun pemerintah pusat menyiapkan berbagai program pengganti yang bersifat lebih strategis dan menyasar pada peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Salah satu program unggulan yang kini berjalan adalah percepatan pemenuhan kualifikasi pendidikan S1 bagi para guru, khususnya guru orang asli Papua. Pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Universitas Musamus untuk menyekolahkan para guru sebanyak 51 orang, di mana saat ini telah mengikuti perkuliahan dan akan memasuki semester kedua pada akhir Agustus. Langkah ini menjadi bagian dari syarat mengikuti program lanjutan seperti pendidikan profesi guru PPG yang mewajibkan latar belakang pendidikan minimal S1. Kurikulum Merdeka sementara jalan, sebenarnya yang bisa menjawab itu dari bidang teknis, namun saat ini masih sambil pemerintah terus membenahi karena memang ada dari BGTK ya, ada program kami setelah koordinasi dengan BGTK yang dulu namanya Balai Guru Penggerak, sekarang sudah diganti nama Balai Guru Tenaga Kependidikan Provinsi. Mereka ada program-program yang dalam waktu dekat akan diluncurkan ke kabupaten, ke kami semua, bahwa itu ada pelatihan coding atau dan kecerdasan artifisial untuk sekolah sasaran. Nah itu nanti lebih ke bidang teknis nanti, tapi tetap ada kolaborasi dengan kami bidang ketenagaan. Bidang teknisnya apa? Pendidikan dasar. Kemudian mereka juga ada program yang dimana pelatihan BCKS atau bakal calon kepala sekolah. Nah, program ini diluncurkan kembali nanti. Nah, perlu diketahui bahwa kami Dinas Pendidikan di tahun-tahun sebelumnya kami sudah pernah menyelenggarakan yang program yang namanya calon kepala sekolah. Jadi sebelum guru menjadi kepala sekolah atau sudah jadi kepala sekolah, belum diberikan pelatihan, mereka akan dikasih kesempatan kembali lagi program itu. Nah, itu akan diselenggarakan oleh BGTK. Kemudian juga ada program pelatihan BK atau bimbingan konseling, itu lebih ke siswa. Jadi itu lebih teknisnya nanti kemungkinan di bidang dasar. Itu program-program yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh Balai Guru Tenaga Kependidikan. Dinas Pendidikan melalui Bidang Ketenagakerjaan juga menjelaskan, meski program guru penggerak dihentikan, ilmu dan materi yang pernah diterima oleh para peserta tetap diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Bahkan tidak menutup kemungkinan unsur-unsur dari program tersebut akan hadir kembali dalam bentuk yang lebih diperkuat pada program-program mendatang. Sementara itu, Balai Guru Penggerak yang sebelumnya menangani program ini telah berganti nama menjadi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK. Lembaga ini tengah menyiapkan beberapa program baru, diantaranya pelatihan coding dan kecerdasan buatan AI untuk sekolah sasaran, serta pelatihan untuk bakal calon kepala sekolah BCKS dan pelatihan bimbingan konseling BK. Program-program tersebut diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kompetensi guru dan peningkatan karakter siswa di masa depan. Pemerintah juga terus mengevaluasi implementasi kurikulum Merdeka yang masih berjalan secara bertahap. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Saudara, sementara itu pengelola sekolah wilayah PSW YPK Bovendigul siap membuka satu sekolah menengah atas SMA untuk anak-anak putus sekolah di Bovendigul. Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Pendidikan Kristen, Peter Yawan, saat ditemui di kantor klasis GKI Bovendigul. Ia menyampaikan bahwa setelah pengurus yayasan dilantik pada tanggal 13 Juli lalu, pihaknya didesak oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk segera membuka satu sekolah menengah atas SMA. Hal ini bertujuan untuk menolong anak-anak di Bovendigul, khususnya mereka yang putus sekolah atau tidak diterima di SMA dan SMK negeri, karena berbagai kendala seperti ketidakmampuan membaca atau menulis maupun biaya sekolah. Menurut Peter Yawan, pendirian sekolah tersebut merupakan bentuk kepedulian yayasan terhadap anak-anak Papua yang seharusnya memiliki kesempatan belajar, tetapi terhambat akses pendidikan formal. Yayasan berkomitmen untuk merekrut dan mendampingi anak-anak tersebut agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Terkait dengan lokasi pembangunan sekolah, pihak yayasan telah berkoordinasi dengan pemilik hak wilayah setempat, sehingga Tuan Dusun telah melepaskan tanah seluas 2 hektar 100 x 200 meter di Kilo 6 Jalan Trans Papua arah Mendip Tanah untuk keperluan pembangunan sekolah.
Lahan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pengurus yayasan di Provinsi Papua Selatan dan juga pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul guna mendukung proses pembangunan. Lanjutnya, untuk sementara waktu, proses belajar mengajar akan dilakukan dengan meminjam ruangan salah satu sekolah yang ada di Tanah Merah guna mendukung jalannya aktivitas belajar mengajar. Memang untuk masalah ke depan ini, terutama dalam pembangunan sekolah ini, itu kami jauh-jauh hari kami sudah pikirkan, kami sudah berusaha bertemu dengan Tuan Dusun di sini, dan puji Tuhan tadi beliau sudah lepas buat kami 2 hektar 100 kali 200 untuk membangun sekolah ini. Beliau sudah kasih buat kita dan kami bersyukur. Jadi tinggal kami laporkan ke Provinsi Papua Selatan untuk menindaklanjuti maupun pemerintah daerah di sini untuk membantu kami bagaimana kelanjutan dari pembangunan sekolah nanti. Jadi untuk sementara ini kami memang untuk tugas belajar mengajar ini sementara ini kami akan menggunakan salah satu sekolah di sini untuk pinjam ruangan untuk ada kegiatan belajar mengajar kita. Dirinya juga mengatakan sudah menemui Kepala Sekolah SD Impres Tanah Merah untuk digunakan salah satu ruang kelas SD, namun penggunaan ruang tersebut masih menunggu persetujuan melalui rapat bersama Dewan Guru. Jika disetujui, kegiatan belajar SMA akan dilaksanakan pada siang hari setelah kegiatan belajar di SD selesai. Peter Yawan berharap kolaborasi semua pihak dapat mempercepat realisasi sekolah tersebut demi masa depan generasi muda di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Selain itu, pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, Seminari Santo Fransiskus Tanah Merah menerima sebanyak 19 siswa baru. Rektor Seminari Pastor Frankie Pong menyampaikan bahwa pihaknya masih membutuhkan dukungan berupa sarana dan prasarana. Keterbatasan fasilitas yang ada membuat seminari belum mampu menampung lebih banyak siswa yang ingin mendaftar. Rektor Seminari Santo Fransiskus Xaverius Tanah Merah, Pastor Frankie Pong, PR, menyampaikan bahwa pada tahun ajaran baru sebanyak 19 anak telah mendaftar untuk masuk seminari. Anak-anak tersebut berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Bovendigul, seperti Tanah Merah, Kombut, Tetop, hingga Muting. Dirinya mengungkapkan mayoritas anak-anak yang mendaftar adalah anak-anak asli Papua, sementara anak pendatang hanya beberapa orang saja. Ia menegaskan bahwa dari tahun ke tahun, kuota untuk anak Papua memang selalu lebih besar dibandingkan pendatang. Saat ini, jumlah siswa yang tinggal di seminari mencapai sekitar 30 orang lebih, terdiri dari 19 siswa kelas 1, 13 siswa kelas 2, dan 6 siswa kelas 3. Yang kebanyakan anak-anak berasal dari kampung-kampung yang ada di pelosok Bovendigul. Dalam upaya memberikan pendidikan yang holistik, pihak asrama juga menyediakan les tambahan seperti komputer, bahasa Inggris, serta pengembangan kepribadian. Semua kegiatan tersebut dijalankan secara sukarela oleh para pengajar yang terlibat. Namun demikian, Pastor Frankie mengungkapkan bahwa seminari masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, mulai dari tempat tidur, lemari, hingga ruang belajar hingga hampir sekitar 20-an anak tidak mampu untuk ditampung. Meski begitu, ia menyebut ada dukungan dan janji dari pemerintah daerah maupun provinsi untuk membantu pada tahun mendatang. Ia menambahkan masyarakat dan umat turut memberikan dukungan bagi keberlangsungan asrama, baik dalam bentuk bahan makanan maupun kebutuhan lainnya, meskipun dengan keterbatasan mereka. Sejauh ini berjalan, dan memang kami masih kesulitan sarana prasarana. Tetapi ada janji-janji juga dari pemerintah, entah dari daerah maupun provinsi untuk tahun depan. Harapan kami semoga terwujud. Kalau itu sudah ada, maka tahun-tahun ke depan pasti lebih banyak. Karena tahun ini hampir 20-an tetapi tidak mampu tampung. Karena tempat tidur, lemari maupun ruang belajar masih terbatas, jadi kami sesuaikan dengan itu. Puji Tuhan masih ada yang berminat untuk masuk, dan umat masyarakat di sini pun mereka memberikan apresiasi, dukungan dari kekurangan kelebihan mereka untuk makan dan minum kami. Pastor Frankie juga menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun kedua atau angkatan kedua dari asrama yang melanjutkan pendidikan ke seminari di Merauke. Dari Tanah Merah, ada 4 orang yang melanjutkan, dan secara keseluruhan ada 15 siswa dari berbagai wilayah. Namun dibandingkan tahun sebelumnya,
jumlah siswa yang melanjutkan tahun ini mengalami penurunan. Dari 8 siswa, hanya 1 yang melanjutkan dan digabungkan dalam seminari lain menjadi 3 orang. Ia mengungkapkan untuk meningkatkan minat dan daya tarik seminari, pihaknya tengah merencanakan penambahan fasilitas seperti lapangan futsal, di mana suatu tempat akan menarik kalau ada sesuatu di dalamnya. Pastor Frankie menyampaikan pesan penting kepada masyarakat agar tidak berpikir bahwa masuk seminari berarti harus menjadi pastor. Seminari adalah tempat menempuh ilmu, membentuk disiplin diri, dan menjadikan anak sebagai pribadi yang baik, jikalau nanti menjadi pastor adalah bonus dari Tuhan. Tim Liputan di Gul TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info di Gul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenet, guk bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Kesya Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.